Partai Persatuan Pembangunan optimis apabila Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno dipasangkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden bakal memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Ia menyebut duet Ganjar dan Sandiaga tak bisa dikalahkan dengan duet Capres-Cawapres lainnya. Hal itu diucapkan Ketua DPP sekaligus juru bicara P3 Ahmad Baidowi di Jakarta pada Selasa 27 Juni 2023. Ya memang di PDIP nggak ada koalisi, yang ada kerjasama politik gitu. Koalisi tempatnya lain. Kalau nyari koalisi hari ini di P3 nggak ada, yang ada kerjasama politik. Dan P3 sudah kerjasama politik dengan PDI. Lah, jangankan koalisi yang ataupun calon-calon yang sekarang belum definitif dan koalisi belum terbentuk. Ya kalau kita ingat dalam sejarah kecapresan, sehari sebelum pendaftaran KPU aja bisa berubah gitu. Bahkan yang sudah dekat 100 meter dari tempat deklarasi pun batal datang gitu. Itu kan politik gitu. Tapi kami yakin optimis P3 dengan langkah-langkah politik yang kami lakukan itu senafas dan sejalan dengan PDIP. Pertama, pendekatannya nasional. Karena partai mengusung calon presiden dan calon wakil presiden itu untuk menang. Maka indikator yang paling dilihat seberapa besar elektabilitas dari kandidat yang ada. Maka P3 sangat optimis, sangat yakin PD Ganjar ini kalau bergandengan dengan Sandi itu bisa menang. Karena memang dari hasil sejumlah lembaga survei elektabilitas keduanya itu cukup bagus. Kalau dipadukan lebih bagus lagi. Nah, soal target tentu semuanya punya target. Ya targetnya sebelum mendaftar ke KPU. Jadi bisa hari ini, besok, bulan depan dan seterusnya sampai sehari menjelang pendaftar ke KPU pun bisa berubah. Nah, tetapi selama proses itu kita terus mengikhtiarkan, meyakinkan bahwa kalau Pak Sandi itu bisa menopang ataupun menambal keterpilihan dari Pak Ganjar Pranowo. Jadi sekali lagi bukan kami target kuantitatif harus bulan ini bulan apa. Yang jelas ya sebelum mendaftar ke KPU, ya kan nggak mungkin dong kalau belum bertanda tangan di atas materai mendaftar ke KPU. Ya kalau kayak pemilu yang lalu sehari sebelum ke KPU masih bisa berubah gitu. Dan mudah-mudahan hari ini ya penjajakan yang dilakukan P3 itu bisa berhasil dan kami optimis itu. Terima kasih Pak Islam. Ya, terima kasih teman-teman media dan para pembicara. Saya kira pemaparan dari pembicara tadi sudah banyak menjelaskan tentang tema kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, saya minta mungkin closing statement kepada setiap pembicara, mungkin dimulai dari Mas Dino. Terima kasih, mungkin sedikit saja. Saya percaya bahwa sejarah dunia ini sejarah angkatan muda, dan sekarang angkatan muda ada cuma milenial tapi ada Gen Z. Demografi yang dibilang banyak banget, ya nggak sebanyak milenial tapi ada juga gitu kan. Dan saya selalu percaya ketika sekarang era disrupsi kita emang harus mengelaborasikan antara dunia lama sama dunia baru gitu kan. Cara-cara politik konvensional itu tetap berjalan oke, tapi kita harus hadapi dengan era saat ini. Tadi sampaikan seperti diskusi hari ini, seperti Pak Eko atau Pak Sandiaga Uno atau Pak Ridwan Kamil, itu adalah contoh-contoh figur lah yang kita anggap